Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesejahteraan selalu menyertai kita dan barokah, fadl dan rahmatnya juga selalu terwujudkan dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih kepada teman-teman juga tim Marawis, ketambahan Mbak Anis. Semoga menjadi bagian dari amal, lakukan pitukon dan menjadi berberan berkah pangestu guru wasitah. Jamaah rahimakumullah. Pertama, kita memposisi sebagai hamba yang fakir, antumul fuqara ilallah, hamba yang memiliki kebutuhan kuat dalam kehidupan berdunia ini, berproses. Guru-guru, sebab jelas bahwa man laisa seh atau man khairu seh, sapa menungso di dunya iki tanpa guru, randiwe guru, maka bakal terombang-ambing hidupnya dengan dunia, terlelap dalam kehidupan dunia, larut dengan kehidupan dunia, sehingga menjauhkan dari kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan hakikat. Tidak di dalam tatanan kebenaran hakikat. Kebutuhan fakir itu kesadaran yang sungguh-sungguh kita lakukan karena sadar sebagai hamba Allah, dengan berbuat lakon pitukon, dengan berbuat aktivitas di dunia ini, tapi kesadarannya karena kita berbuat karena butuh berproses kembali kepada Allah. Di dalam sebuah tatanan baru, tatanan New Age, orang mengatakan demikian, New Order, New Age World Order, di tatanan kehidupan. Saat kita melihat anomali-anomali ketidakpastian tampak merajalela, ambigu, semakin membingungkan, kebenaran semakin tidak jelas, keadilan semakin terpinggirkan, kesejahteraan hanya ada di bibir, mensupport dan membantu terwujudnya keadilan sosial hanya jargon-jargon, belum terwujud secara utuh. Mestinya menjadi tanggung jawab kita untuk mewujudkan satu ungkapan yang sangat-sangat sering diungkap di dalam setiap khutbah, bahwa sesungguhnya Allah, innallah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, itu sangat sering diungkap di dalam surat kali di dalam sebuah Jumat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, itu sangat sering sekali diucapkan setiap kali khutbah Jumat, pasti itu disampaikan. Apakah kalimat ini hanya berhenti pada jargon, hanya berhenti pada simbol-simbol, hanya untuk memenuhi prasyarat yang menyertai kalimat usikum bitaqullah, kalimat ya lan taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih? Apakah hanya penyertaan ini? Karena di balik kalimat innallah ya'muru bil adli wal ihsan itu sebuah tatanan keadilan yang luar biasa. Sehingga kehidupan sebenarnya kita sejak lahir itu memang penuh dengan pertentangan. Kita lahir itu penuh dengan ketidakcocokan. Sejak kita terlahirkan di muka bumi ini, kita sudah merasakan, si bayi itu sudah merasakan sering mengalami tangisan, sudah mengalami tarik ulur antara keinginan yang tidak terpenuhi dan harus
memendam keinginan yang tidak terpenuhi itu, daya tarik dan daya tolak pertentangan itu sebenarnya sudah dirasakan kita sejak kita lahir. Saat kita dilahirkan min butuni ummahatikum, dilahirkan dari perut sang ibu, kita tidak tahu apa-apa. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk memiliki perilaku, sifat, watak orang yang pandai bersyukur. Yakni mereka yang sam'a terbuka, lapang dada, nyegoro dan menggunakan akal yang terhubungkan dengan hati nurani yang berfungsi. Karena pada saat seseorang itu tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur, informasi berita, data yang diterima melalui telinga, yang dilihat melalui mata, hanya akan berhenti pada akal, hanya berhenti pada konsep, hanya berhenti pada narasi, hanya berhenti pada pinter. Pada saat seseorang itu tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur, maka kepintarannya untuk memintari orang lain, hanya pandai berbicara, cukup, tidak akan terkonteks dalam kehidupan batinnya, sehingga akan mudah jenuh, mudah linglung, dan mudah bingung pada saat kita tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Makanya perwujudan untuk perintah menjadi hamba bersyukur itu untuk menjadi orang yang dari kalimat la ta'lamu syai'a, tidak mengerti, tidak memahami sesuatu pun. Karena syukur supaya terimplementasi, terwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi hamba yang cerdas, yang bisa menerima adanya kebenaran. Ta'adzana rabbukum, kebenaran itu berada di dalam sebuah sistem. Rabbukum, di dalam sebuah sistem Rob, di dalam sebuah sistem Rob, sistem ketuhanan. Bahwa ketuhanan itu ada diri keberadaan Tuhan, perwujudan ahadiyatnya diri Tuhan, zatan kiniro yang ngopo, tidak bisa digambarkan, cedak tapi tidak tersentuh, dan jauh tapi tidak ada jarak. Bahkan kita bergerak karena Dia, kita bisa melihat, bisa mendengar karena ada ruh dari Dia. Ini adalah ahadiyatnya diri Tuhan. Ahad itu maknanya wujud, bukan satu. Esa itu maknanya wujud, bukan kata satu di atas 0 dan 1 di bawah 2. Inilah yang sesungguhnya kita proses di semua kehidupan sehari-hari kita untuk berada di dalam kesadaran perilaku. Itu ketuhanan, itu sistem menuju kepada Tuhan. Ketuhanan itu menuju kepada Tuhan. Tuhan yang telah dikenali, kemudian Tuhan yang memiliki wakil atau utusan sehingga terbimbing menuju kepada Tuhan. Kemudian keberadaan Tuhan itu enggak abstrak dalam pengertian konkret, dapat dikenali keberadaannya jika ditanyakan kepada ahlinya. Sebab jika sesuatunya ditanyakan bukan ahlinya pasti rusak. Itulah sesungguhnya ketuhanan, itu keterlibatan adanya utusan yang menunjukkan keberadaan Tuhan, sehingga Tuhan tidak beralih fungsi menjadi hantu, akan tetapi jelas yang dituju karena Tuhan dikenali, jelas yang membimbing karena utusannya juga jelas keberadaannya,
jelas metode membimbing karena mengetahui persis di mana alamat Tuhan, di mana alamat akhirat, di mana tempat pulang kembali. Inilah ketuhanan yang Maha Esa. Metodenya terangkum dalam satu kalimat, di titik tengah dada bintang. Hidup itu memang pilihan. Memilih kehidupan, hidup itu pilihan. Hidup yang kehidupan yang lahir atau kehidupan yang batin. Saat ada ungkapan ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, beramallah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu tidak akan pernah mati, terus hidup abadi. Sungguh-sungguh, tememen, profesional, belajar sebaik mungkin, memaksa diri untuk melakukan sesuatu sebaik mungkin, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu besok akan mati. Ka'annaka tamutu ghadan. Ini sering ditafsiri sebagai satu wujud imbang, 50-50, dunia 50%, akhir 50%, lahir 50%, batin 50%. Sesungguhnya kalimat ka'annaka itu kalimat totalitas. Berdunialah ka'annaka, seakan-akan kamu abadi, bukan seakan-akan. Ka'annaka itu kalimat total. Totalitaslah kamu dalam menjalani kehidupan dunia ini untuk keabadian, dan totalitas untuk akhiratmu, bahwa kamu besok itu akan mati. Tidak bisa jadi tidak berfungsinya sebuah raga atau jasad. Ini kan berkaitan dengan kehidupan lahir dan kehidupan batin. Kalau nggak ada ilmunya akan susah memahami 100% akhirat. Saat ada ungkapan 100% untuk akhirat, untuk lirobik, untuk Tuhan kamu, itu akhirnya yang terjadi malas, tidur, aras-arasan, semaunya, karpe dewi, nek gelem tandang, nek gak gelem turu. Saat kita berbicara tentang hanya untuk dunia, itu berarti ibadah, sholat, terus menerus, ngaji terus menerus, bar subuh, sholat, ngaji, tekan duhur, ngajine, teko asar, ngajine teko maghrib, nyemak Quran lagi, sholat, terus nggak ada hentinya, poso, zakat. Setinggi zakat apa ngaji terus. Jadi saat kita berbicara perihal ta'isu abadan dan akhirat untuk ghadan, itu adalah mati. Ini yang sesungguhnya taduhu ya dulu ala batin, bahwa sesungguhnya totalitas kita untuk akhirat, kehidupan di dunia yang kita jalani ini untuk keabadian. Apa yang tersimpan di dalam hatimu itu, jika kamu berbuat baik, tampaknya baik, tapi ada kepentingan yang menyertai di dalam hatimu itu, maka itu jin.